Al-waridul ilahi, anugerah Tuhan itu, bahwa quwwatu syauqin, au ishtiyaqin, au mahabbatin, adalah kekuatan cinta dan kerinduan. Kekuatan kerinduan dan cinta. Yakhluquhu Allah fil qalbil abdi, yang dibuat oleh Allah di dalam hati seorang hamba. Itu. Waqad dan terkadang juga munculnya anugerah ilah itu an quwwati khaufin au haibatin au jalalin, dari kekuatan ketakutan, kehebatan dan keagungan. Bisa karena takutnya, bisa karena rindunya, tapi pada umumnya adalah karena cinta, tapi kadang-kadang juga yang karena rasa takut. Fatusajuhu tilkal quwwati ila nuhudi ila maulah. Kerinduan dan ketakutan itulah yang menggelisahkan dirinya, yang membuat galau hatinya, ya, sehingga mendorong dia untuk bangkit, mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, kalau motivasinya adalah, faktornya adalah kerinduan, ya pasti ini merupakan kekuatan pendorong seseorang untuk mendekati yang dirindui. Langkah udan, langkah angin, bagus jaringan demenan ya mangkat. Iya kan? Seberapa ngantuknya, hilang ngantuk. Ya iya. Jadi bakal sira sembahyang masih ngantuk, berarti durung demen kunkung. Iya kan? Minimal ya takut. Kita punya dua pilihan. Mana yang lebih hebat? Cinta atau takut? Tetap cinta. Memang secara mazahir atau fenomenologi, memang rasa takut ini geraknya sangat kuat, ya kan? Tetapi dia akan mengendur ketika yang ditakutinya itu sudah nggak ada. Kalau cinta itu lembut tapi mantap. Kita di tengah hutan melihat macan kayak Pak Sahaya Melayu. Tunggak-tunggak diterapasi kan bikin dia. Ya kan begitu. Orang rindu juga sama. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Tapi langkahnya mantap. Lebih stabil daripada rasa kedua-duanya juga mungkin sangat bisa. Mungkin saja orang itu nurut sama Allah karena takutnya, orang nurut karena cintanya. Yang celaka takut enggak, cinta enggak. Fayakhruju an awaidihi wa syahawatihi wa hawahu. Sehingga dia keluar dari kebiasaan dirinya. Keluar dari syahwat dan hawa nafsunya. Baru setelah dia keluar dari kebiasaan-kebiasaannya, baru orang itu menjadi luar biasa. Jangan berharap pengen jadi orang luar biasa kalau Anda masih dalam kebiasaan-kebiasaan. Biasanya orang makan, coba aja jangan makan, hebat. Gitu. Kalau orang itu biasanya tidur, coba Anda jangan tidur. Pada 4 bulan udah hebat. Nggak usah selamanya lah. Iya, hebat. Nah itu. Tapi kalau orang umumnya pada kawin, Anda tidak kawin, belum tentu hebat. Agak begapok, enggak belek-baik. Iya. Sebab Nabi sendiri sebetulnya yang disalahpaham begitu bahwa an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah tradisiku. Ya. Barang siapa yang tidak menyukai tradisiku, maka dia bukan umatku. Ini banyak para kiai salah paham. Jadi baka ana wong sing beli kawin-kawin iki berarti duduk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Termasuk didukiku dikipak yang iki. Duduk umatnya Kanjeng Nabi, salah paham. Ya kuwi beli ngerti sih. Perangsanya wan rohibaan sunnati falaysa minni. Maksudnya bukan begitu. Pacaran terus-menerus, kumpul kebo terus-menerus, beli kawin-kawin, kin sing dikipat duduk umat Nabi itu konon. Sebab banyak para ulama, para aulia juga dalam hidupnya tidak mau kawin karena dilihat bahwa keberadaan orang lain di sampingnya itu bisa mengganggu kehusuan dirinya. Banyak dia yang gak kawin-kawin, termasuk hidupi itu. Kenapa? Saking kepengen khusyuknya beribadah. Iya.
Iya, ya konek kok. Yakin mah siapa ya? Baka istighosan yang laut. Saantur, los dari baka. Ya Allah, ya. Lemas bagi Rabbi mah. Jadi untuk menambah semangat ibadah udah nggak usah kawin lagi lah gitu. Jadi jangan. Ya kalau begitu nanti kiai yang nggak kawin berarti bukan umat Muhammad sih gimana lagi? Salah paham, diluruskan. Ya, rohibaan itu membenci, bukan tidak mau kawin. Kawin mah butuh. Kebutuhan seksuologis disalurkan, tapi tidak melalui pernikahan. Itu tidak diakui sebagai umat Muhammad. Artinya yang tidak diakui umat Muhammad itu adalah orang yang tukang zina, bukan orang yang tidak mau kawin. Kau paham di sini sih? Tolong disampaikan ya para kiai yang salah paham kan. Nah, saya sering dengar aja, kawin berarti bukan umat Muhammad. Ngomong kosong bener gak? Banyak para uli yang gak punya istri aja. Itu jadi itu dari permainan permainan harfujarin, rohibaan, rohibafi dan sebagainya itu kan tuh sudah jelas sekali. Wa yarhalu ila ma'rifati rabbih wardah. Dan dia berangkat menuju ma'rifatullah dan menuju ridha Allah. Waqad tataradafu 'alaihi anwaru tilkal mahabbati wasyauq. Dan terkadang susul menyusul, bertubi-tubi ya, mendapat penyinaran dari cinta dan kerinduan. Sinar-sinar cinta dan kerinduan itu datang berduyun-duyun, bertubi-tubi, saking sangat frekuensinya sangat padatnya, fataghibu an hissi bil kulliyah, sehingga dia hilang ya, dari segala rasa fisiknya secara total. Jadi sampai kepada sudah tidak lagi merasakan apapun. Jadi kayak orang suntik baal apa namanya tuh? Ya, bius anestesia. Wahwal jazbu, dan ini yang disebut dengan jazab. Jazab itu artinya ditarik, tersedot. Jadi orang menjadi waliullah itu ada yang melalui suluk, ada yang jazab. Kalau suluk itu melalui proses lektorika dulu, melalui pelatihan-pelatihan, bimbingan guru. Ada juga kelompok yang saking sangat cintanya kepada Allah, tanpa itu semuanya langsung ujuk-ujuk jelek tekang genah, sudah sedap ya. Balang tekang langsung perangkat. Tetapi alternatif ini, saya tidak mengambil jalan ini, saya lebih baik mengambil jalan suluk. Karena kita melampaui proses belajar, ada jalur yang kita lalui, ya, menuju jalan yang sebenarnya, liku-likunya, kita semuanya. Nanti persoalannya, ketika kita itu tersesat di tengah jalan, misalnya kita tahu jalan pulang untuk start kembali. Tapi kalau jalan itu nggak tahu, paham boleh? Ya masih enakkah, nugang mobil, duduk di ngarep, kor supir, belok kanan, belok kiri, dititeni orang. Jadi kan dibalik mana keburu asin ke. Saya pakai ujuk-ujuk di balang katakan kena kan baliknya pribadi ini. Iya, banyak yang majzub seperti itu tuh. Wa innama jama'al walidati bi'tibari tilkal mahabbati wasyauq, semata-mata ya, terkumpulnya anugerah-anugerah ilahi itu berdasarkan pertimbangan cinta dan keinginan tersebut. Fa innaha la tuhdimu awaidaha illa in kasurat wa tazayyadat. Itu pun tidak akan bisa menghancurkan, menghilangkan, meniadakan kebiasaan-kebiasaan kecuali ketika sudah banyak dan terus bertambah. Jadi semakin cinta terus gitu. Jadi nanti bukan antar rindu antar enggak terus adanya peningkatan. Wa tusamma aidan hadhil waridat nafahatun. Dan juga anugerah-anugerah ini ila inkasurat wa tazayadat wa tusamma aidan hadhil waridatu nafahatin. Namanya juga nafahat. Nafah itu dengusan, nafah atau sumilir, semerbak, nafahat. Qala alaihi salatu wasalam, inna lillahi nafahatin fata'arradu li nafahatihi. Allah itu punya sumilir, seriwing ya. Anak seriwingnya, buranega tonggonana hadapilah seriwingnya.
maksudnya diterpa oleh angin sepoi-sepoi basah. Artinya angin kesejukan itu selalu coba kita nantikan, kita mencari udara sejuk itu. Faman lam tarid alaihi hadhil waridatu ikhtiyaran, kalau juga anugerah Allah ini tidak juga datang, lamun sira wis belajar, wis suluk, wis tariqah segala macam, tapi ternyata sampai dinakin langka deradat ya angger berkenang dekon kah berbaik fal yata'arad laha bi suhbatil arifina, maka silakan mencari ya persahabatan dengan orang-orang yang sudah arif billah. Artinya minta rekomendasi, minta bimbingan, berkenalan dengan orang-orang yang sudah arif billah. Ahlul iksir allazi yuqallibul a'yan, orang yang punya iksir. Iksir itu artinya ini Pak mitos atau legenda. Iksir itu satu cairan yang bisa merubah apa saja menjadi emas gitu. Cairan gas mulia lah, gas mulia yang bisa merubah a'yan, yang bisa merubah petinggi-petinggi a'yan tuh. Awan tuh a'yan. Jadi artinya salah satu cara untuk kenal Allah itu, kalau Anda tidak bisa melangkah sendiri, tidak tahu jalan, sudah berusaha, sudah menunggu, tapi katakan ya alternatif lain, cobalah cari seorang guru yang sudah kenal dengan Allah, itu saja. Sebab salah satu kebijakan Allah itu, ketika Allah berkehendak engkau bisa kenal dengan Allah, salah satu caranya Anda diberi kesempatan, peluang oleh Allah bisa berkenalan dengan orang yang sudah kenal Allah. Yang sudah kenal Allah inilah yang akan menghantarkan Anda bagaimana caranya kenal Allah. Ya ibaratnya Anda pengen kenalan dengan Pak Yanse, ya coba hubungi orang yang dekat dengan saya kenal, nanti saya yang bawa, saya perkenalkan, Pak, ini namanya Kiai Badrudin dari Babadan Pengajar. Ya kan begitu. Sebab rekomendasi juga diperlukan. Kenapa? Ada kaitannya. Sebab yang menjamin adalah orang yang memberikan rekomendasi. Yang isinya kalau surat rekomendasi itu, mohon yang kepada yang bersangkutan hendaknya dapat diberi kemudahan dan fasilitas yang diperlukan. Itu adalah bunyi rekomendasi itu umumnya seperti itu. Jadi arif billah ini, guru Anda yang sudah arif billah itu, dia merekomendasikan dan akan minta kepada Allah supaya Anda diberi kemudahan. Itu saja persoalannya. Tetapi tidak terlepas, Anda sendiri juga harus berusaha tetap pada akhirnya. Termasuk caranya bagaimana untuk meningkatkan kinerja kita. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Itu semuanya perlu bimbingan. Ya, bakal sekedar tuku kitab dibaca dewek diamalkan mah pada sinting ini. Pada stres. Apa sih pada belagaran tengah arti dewek. Tuku kitab diamalkan dewek lang ke gurunya. Ya, itu tidak sedikit bukan. Man ta'allama bi ghairi syekhin fa syekhuhu syaitan. Ini dalam ilmu spiritual. Maka ilmu fikih mah berapa pelafazan dapat yang perlu ngaji sampai bisa baca kitab, wis pinter. Wis kan cukup besi ngake dia sedek bae. Insyaallah, kalau bakas spiritual ya kudu ana sing nuntun. Ada prosesnya. Ya, para sahabat dulu yang nuntun Nabi. Ya kan gitu. Nanti para tabiin itu para sahabat atau tabiin ya mungkin tabiin terus bertangga semacam itu. Tetapi ketika Anda menanyakan siapa sih orangnya yang harus bilang ya gunakan daerah kuno, ngambil beli, ya bisa ketemu bisa beli, ya. Kesedot ya tarik, ya.
jazab orang itu. Jazab itu tanpa proses, langsung ujug-ujug. Tidak kononkah? Artinya tanpa melalui proses pendidikan. Ning ilmu ada ilmu kasbi, ilmu yang dicari melalui proses belajar. Ada tangganya, ada kelasnya, TK, SD, SMP. Ana maning wong sing ujug-ujug pinter. Karena ilmu laduni wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ada. Nabi Adam juga ilmunya ilmu laduni. Yang durung ana persitas waktu kuniku. Durung ana orang. Nabi persitas mah. Apa aja persitas. Nah, itu jadi persoalan. Jadi ya wa 'allama Adam al-asma kullaha. Semua terminologi, semua terma itu langsung diajarkan kepada Adam dan Abel tahu semua. Oh bukan, jazab itu bukan stres, bukan sinting, bukan gila, bukan degling, tidak. Jazab itu ujung-ujung jadi wali. Bakal jazab itu, oh ya, anak seperti tariqah yang ada Jalaluddin Ar-Rumi di Turki. Itu kalau itu dengan sambil berputar belakangnya pada ya sepaneng lah. Belak kalau contoh ya itu bukan itu jazab tuh. Kalau itu mah jazab pelengeraran itu mah. Ya, iya gawe cuma. Karena puyang itu gitu. Jazab itu disedot yang langsung jadi wali ujug-ujug. Atau juga bisa kita katakan jazab juga ketika mursyidnya itu kelasnya sudah layak. Sekali ketemu salaman langsung jadi wali. Kayak Sayyidina Umar langsung begitu baca syahadat langsung jinakun jamkun jadi wali. Ya karena kelasnya anak Nabi Muhammad kan. Atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka kita menyembuh lah. Boro-boro. Ya kasih mah belum kita ya ayung. Mangga. Tengah lautan, tengah-tengah lautan ya los enggak kadang kerja takon di pinggir. Iya kan. Itu persoalannya. Paling-paling saya hanya memberikan petunjuk begini saja. Ya mana yang ego kedai kan mah. Iya. Jadi artinya bahwa salah satu belajar guru itu dan saya memang ya kalau jazabnya bila kasbin wala talabin nggak ada sekolahnya, nggak ada latihannya, ya ujuk-ujuk ya. Tetapi kalau kita teliti, biasanya ini orang yang jazab ini adalah punya keistimewaan yang luar biasa yang tidak banyak diketahui orang karena secara zahirnya dia biasa saja. Ya kan begitu. Tukang beca, petani, jenderal, dokter, apa saja lah. Ya yang tidak punya kelebihan apapun ujug-ujug. Karena yang dilihat adalah keistimewaan dia yang luar biasa. Seperti Uwais Al-Qarni, ya, itu luar biasa sampai kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memesankan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar juga, kalau nanti satu ketika kamu ketemu dengan orang yang namanya Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepada dia untuk diri kamu berdua supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar kan kaget. Masih adakah orang yang lebih hebat dari saya kedekatan dengan Rasulullah? Nanya kayak gimana orangnya? Ya cari sendiri. Gimana? Ya silakan cari. Cirinya apa? Ning kekiyonge ana belang putih ya kan gitu. Ini ceritanya tuh. Dicari sedang mencari ke desa-desa. Nggak ada yang tahu. Ada lagi sekolahnya mah dulu tukang kayu terus pindah nggak tahu kemana. Ini lagi dulu pernah entah kemana itu. Nah, satu ketika Sayyidina Umar itu sedang tawaf, dia melihat ada orang yang jubahnya cingkrang, bas ketiongnya itu ada belang putihnya di sawer. Anda namanya Uwais Al-Qarni? Iya, saya. Tolong doakan saya. Minta apa kamunya supaya dosaku diampuni oleh Allah? Iya dah, mangga. Udah, tinggal pergi. Ntar dulu. Sorry, saya sibuk. Kita ngobrol dulu, nggak ada waktu. Tinggal pergi udah. Apa sih istimewanya? Dia itu sangat hormat takzim kepada sang ibu yang sudah gempor. Pengen lunga kaji, langkau kos wong larang.
Sirembok kanyang sira ko masih rosa gede dur. Ya baka bareng menang ini Madinah. Dur haji marin makar kan sih. Sirembok ya langkau masih pes ya digendong kanyang sira. Mangga digendong. Sing Mekah marane Madinah. Pasalnya berapa jam dari Mekah Madinah? Berapa? Enggak berapa jam. 300 kilo. 500 kilo dari sini ke Semarang. Surabaya sampai 600 dong. Kudus ya. Kalau gendongan bok tidak. Tekan Kudus. Itu kan. Maka sesungguhnya ya begini, di bidang spiritual juga sama. Kira-kira Anda punya kelebihan yang luar biasa. Dalam ilmu syariat pun Anda punya kelebihan satu bidang ilmu saja. Itu man tabahara fi ilmin tabahara jami'al ulum. Jadi ujung-ujungnya ya kira-kira ente hebat di bidang apa lah. Itu baru menjadi populer. Enggak masih urusan besar. Sekecil apapun. Umumnya kita bisa geblog sing bisa ngejani wong. Bumbunya apa? Kira-kira wong tuku ke ngantri. Kira-kira sedina 10 truk geblognya. Mbok berak itu sama. Dia hanya menemukan satu ramuan. Bagaimana caranya ayam digoreng rasanya khas. Kan? Sampai sekarang. Paham bikin sih. Ya iya. Jadi bakal belajarku. Ya saya sih tetap generalis dulu. Ya kan begitu. Lalu segera kita ambil spesialisasi yang kira-kira ngetop di bidang itu. Itu aja keperluannya. Ya kan gitu. Masana punya keahlian bisa menangkap maling. Sekesuk pencurian langsung tangkap. Bu pribadi yang jampi apa mama? Apa langsung di kabar ekstrim? Ya kan? Ya iya. Itu. Gimana caranya terserah. Coba gali ilmu itu. Ada ilmu semuanya itu. Ilmu syariat, ilmu apapun semuanya ya perlu kita kira-kira ngetop di bidang itu. Itu maksudnya bahwa kembali lagi bahwa ujung-ujungnya mah orang-orang yang jagab itu ya karena dia punya kelebihan. Umpamanya kedermawanannya. Dia kalau lagi kempong, lagi mangan, anak wong kelanti, suruh mangan, nyacep. Wes bagian kita bersin aja. Daripada dia mati nggak makan, biar aku yang mati. Siap berkorban untuk sesama. Bisa jagab loh. Kiranya apa sih? Yakin kan? Loma nanggung, medit nanggung, kira-kira. Kita jering ya. Ilmu nanggung. Ya, ini serba tanggung. Sepertinya bahwa jagab itu adalah perubahan status secara mendadak. Atau juga mungkin kenaikan pangkat yang lompatannya itu luar biasa. Itu ada apa? Ya kan, karena ada sesuatu. Kita kan dulu kenaikan pangkat Pak Harto kayak apa? Wah, sampai jadi jenderal besar ya. Itu kan seperti itu. Ada kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Punya keluar biasaan. Oke? Fa'in sahibahum walam tarid alihi. Kalau sudah orang itu bersahabat dengan seorang arif billah. Semalam tarid alihi. Terus angger tetap saja belum juga mendapatkan anugerah ilahi. Masyarakat belajar baik. Fal yakhruk awaida nafsihi. Maka hendaklah dia menembus, melangkah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dirinya. Min zahir, dari sisi zahir, fa inna tadkhulu minhu ila batin. Dari zahir itu baru masuk ke dalam batin. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dirinya itu. Yakin akhirnya sing puasa sampai ukurannya 40 dina, 40 bengi, beli mangan, beli minum, beli turu. Takkan kontrak siap mati. Pokoknya aku pengen kenal, bakal beli wis mati bagi sama. Nekat kan? Itu. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi termasuk meninggalkan itu orang yang melatih diri untuk bisa menguasai hawa nafsunya sendiri. Bahwa kita itu memberikan perlawanan terhadap dorongan-dorongan nafsu syahwat. Dorongan-dorongan nafsu syaitan kita memberikan perlawanan. Jadi artinya mana? Bahwa nafsu ini harus dilawan. Bagaimanapun harus dilawan.
Sebab kalau tidak dilawan, semakin maju. Dibiarkan, semakin maju. Terus kita kayak sama abrasi lautan yang akan menghabiskan majelis istighosah kita. Ya, nggak dipatok-patok, ya habis terus. Nah, itu persoalannya. Dan kita terasa. Akhirnya nanti di penghujungnya bahwa nafsu itu nafsu itu sendiri di penghujungnya adalah membinasakan diri kita sendiri. Pokoknya lawanan sebisa bisa. Bakal beli kuat, njalukat tulung ning Gusti. Nah, lalu kita ada teori lagi bahwa percuma saja melawan nafsu nih, mangsa menang. Sebab ujung-ujungnya mah sepirang lawan aja yang mangsa modar-modara nafsu ki. Selagi sih masih ambekan ya nafsunya masih ambekan. Ditempiling lunga, balik maning ganti kelambi, perang sana wong sejen bareng makmun. Dijejak Melayu, balik maning ganti kelambi maning, perang sana wong sejen. Kalau iya kun iku. Jadi betapa sulitnya kita membebaskan diri dari nafsu. Makanya kata Nabi Yusuf alaihissalam, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu itu selalu mengajak kita kepada kejahatan-kejahatan. Dan saya tidak bisa membebaskan diri dari cengkeraman nafsu kecuali orang yang disayang oleh Allah. Jadi strategi kita adalah ujungnya mah bukan melawan nafsunya, tapi bagaimana caranya supaya kita disayang oleh bikin ya. Sebab bakal dia Nabi sallallahu alaihi wasallam engkaunya diker dewek ning Gusti volumenya dikecil sehingga kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nafsu ini kalau kita sudah terlalu banyak melanggar aturan, ngikuti nafsu terus ya dengan segala kemaksiatan sampai kepada tingkatan yang disebut dengan breakdown nervous, runtuhnya jaringan saraf kita sehingga tidak bisa menguasai diri. Begitu mengkalbak berbacok tidak mengendalikan. Bakal lagi senang gemuyung adak-adak sama pitung tangga sepuluh kabeh. Bakal lagi kesel andah gedor-gedor ning tembok dewe. Iya, mengerabi babak jadi telulas. Lepas kontrol. Anak nangis jog jajan beli mari bersih esuk jajan nang cegulut jejelaken cangkem mesisan. Itu jadi. Kalau kita tidak waspadai akan kebinasaan. Rasanya enggak. Serap terusakan dalam kemaksiatan. Peratak caranya. Iya kan? Apalagi dari segi kesehatan dengan kebanyakan narkoba, dengan minuman keras, dengan pelacur yang semuanya resikonya itu kematian untuk diri kita. Pun kalau belum sampai tersang sampai kena penyakit AIDS dan sebagainya, kita juga sudah tidak bisa menguasai diri. Makanya bak baik urusan. Sudah rasio sudah tidak berfungsi. Masa orang nugang motor dipapakur pedang dan ceger, gamblang. Ini kan hanya ingin melakukan motor. Kok nggak ada belas kasihan, nggak ada ngitung. Dia kan barangkali punya anak, punya istri. Tegel sih, bak baik. Uangnya bukan apa, untuk ngacur kok untuk main. Bukan untuk ngasih makan anak istrinya. Jadi sudah nggak ada, sudah. Itulah orang kalau sudah seperti itu, maka status dia sudah menjadi setan manusia. Iya, menjadi setan manusia. Dari tadinya kita dari awal sih semua kejahatan kita lakukan dengan kesadaran. Kadang-kadang muncul penyesalan, melakukan lagi, penyesalan lagi, lama-lama nggak nyesal. Ngerti belum? Seusai beli nyesal, ya, beli merasa salah, berkembang lagi, bangga dengan dosa-dosa, berkembang lagi, ngajak-ngajak mau sejen. Setan itu penting. Iya kan? Yang ngajak kamu mencuri adalah setan manusia. Kalau setan masa ngajak, pribadi ngajak. Si ngajak si yang cangkingan, itu setan manusia. Kamu langkah duitnya, setan masih bisa traktir tinggi. Yang bisa traktir apa? Jawa Timur duit mak dia ke duit mah. Setan manusia sih traktir kok. Kalau setan jin mah bisa traktir, udah gak boleh duit kan makan pak. Nah makanya kita memang
selagi kita masih maju, mundur, maju, masih bagus ini nih. Jangan terus, mundur terus, dia mepet terus. Sampai akhirnya kita dilumatkan pada penghujungnya. Itulah letak perjuangan kita, dan ini yang disebut jihadul akbar. Perang lawan musuh mah kecil. Yang berat perang melawan nafsu kok. Karena apa? Dari perang mah ada batasnya, ada limitnya. Sekian bulan, sekian tahun, pasti ketahuan siapa yang menang, siapa yang kalah. Maka lawan nafsu mah empukah. Kau menang, kau kalah, kau menang, kau kalah, kau menang, kalah, menang, kalah. Anak ini kalah, menang. Masih mending kan? Kalah, tenang, masih mending. Ya kan kalah. Wis kagak tulis. Akhirnya menyatu udah. Nah itu persoalannya. Jadi jangan biarkan nafsu itu maju selangkah pun. Kita bertahan gitu. Itu persoalannya. Untuk mengokohkan jiwa kita, ya bisa dengan cara apa saja. Memperbanyak zikir, memperbanyak sholat, bangun tengah malam, ya, menyantuni anak-anak jalanan, menyayangi anak-anak yatim, banyak sedekah, menggempur kebakhailan kita. Itu juga semuanya belajar, nggak mungkin untuk belajar tuh. Ya, jangan menunggu ujug-ujug, jazab, nggak usah. Ya, kita harus belajarnya dulu. Nah, saya kira dengan kedermawanan, dengan belajar, membaca, menulis, ya. Apalagi sholat tengah malam. Sebab Nabi Muhammad juga untuk mendapatkan satu ketenangan juga disuruh bangun tengah malam. Karena biasanya al-waridatul ilahiyah itu juga biasanya datangnya di tengah malam. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qum min laila illa qalila. Terus nisahu aw yanqus minhu aw zid alaihi. Kan gitu. Waratilil Qur'annya tertila. Inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Orang yang berselimut, bangun tengah malam, baca Quran dengan tenang, dengan tartil, sebab akan kami turunkan kata-kata yang berat. Qawlan saqila, artinya itu akan diberi muatan yang luar biasa. Itu dan biasa datangnya tengah malam. Makanya pengajian spiritual itu kalau siang tuh nggak efektif. Nggak efektif tuh setelah jam 12 malam biasanya. Makin malam tuh makin masuk biasanya. Yang ngajawan mah yang nggak ada. Pakai ngaji makan ini udah begitu biasanya. Maka kanjeng Nabi juga Darul Arqam itu juga di tengah malam, bukan di siang hari. Itu. Dan malam itu ketika mereka sudah lama tidur. Dan bisa kan pada bangun malam, sholat lain dulu, sholat tahajud dulu kan gitu. Nah, menjelang subuh, di situ majelis taklim digelar, ya kan gitu. Selesai langsung sholat subuh itu pencerahan yang luar biasa. Kan yang pernah ngalamin gitu nggak? Pernah mencoba belum? Ya sekali-kali. Iya, itu waratul Quran tartila. Ada lagi di ayat yang lain, kumilan nis'an kuswarina wasfatahajjad nafilatan laka. Salat bertahajud. Ya, artinya ya dua-duanya. Ya, salat tahajud, setelah itu baca Quran, renungan, dan ketika baca Quran, punten karena kita ini bukan orang Arab, mungkin nggak ngerti maknanya. Nggak ada masalah bagi saya, baca aja terjemahannya. Ya, minimal dari coba itu remeng-remeng kira-kira maknanya seperti itulah gitu. Itu juga sangat membantu. Apalagi kaum santri yang bisa baca kitab kuning, ya saya kira lebih dapat meresapi. Syukur-syukur lagi juga buku kitab tafsirnya yang secara komparasi berbagai kitab tafsir, bagaimana tafsirnya, bagaimana muradnya, bagaimana maknanya dan sebagainya. Nah, itu akan lebih meresapi lagi. Ya kan begitu persoalannya. Sampai nanti disitulah al-waridatul ilahiyah itu akan turun dan biasanya di tengah malam itu. Ilmu laduni juga malam datangnya. Itu awan. Mimpi yang bermakna juga mimpi yang tidur malam. Kalau mimpi siang mah bunga mimpi itu mah. Itu namanya adghasu ahlam. Mimpi-mimpi yang tidak ada artinya. Wa manahnu bi ta'wil ahlami bi'alimin. Itu enggak ada artinya macam itu. Saya kira seperti itu aja lah belajarnya. Ya, sementara pikiran di laut juga itu bisa juga mengantar untuk renungan-renungan malam. Apalagi dengan debur ombak di tengah malam. Ya, jam 12 malam sampai la ilaha illallah ya dengan debur ombak
ya, menyatu dengan debur ombak, dengan angin sejuk semilnya, itu juga membuat suasana kita ada satu kemesraan dalam diri kita ini, menyatu dengan alam. Ya mungkin yang baru pertama ikut sekarang mungkin tidak merasakannya, kalau sudah lama-lama baru merasakannya itu. Ya minimal kita pulang dari laut tuh ada pencerahan, pikiran tenang, ya kan gitu. Berbagai kesulitan cobaan yang kita hadapi juga tidak terlalu menekan jiwa kita. Saya kira itu sangat diperlukan sekali. Iya, jangan minum pil untuk mengurangi penderitaan. Ya, saya tidak memungkiri, memang iya itu efektif. Begitu minum narkoba, senang flying semacam. Iya kan? Apa itu? Ya kalau berzikir mah, kalau sesemutan dodo, sila, ya bari selonjor berapa-apa. Selonjor boyok lara, ya bari turun miring. Tidak dilarang orang berzikir dengan tiduran. Sebab yang berzikir itu bukan fisik hati kita. Tidak juga sih. Sesemutan tetap itu adalah ada. Tetapi dia punya resistensi perlawanan. Dia bisa bertahan. Kekuatan spiritual dia bisa menahan sesemutan. Bahkan sampai-sampai dia tidak merasakan lagi sebetulnya. Tapi tetap sesemutan. Ya kita ngobrol dengan pacar di bawah pohon kersem. Kita nggak sadar saking asiknya bermesra. Begitu pulang wentus melempung kabeh sing lambung. Kenapa kita nggak sadar? Karena kita terfokus, kita kemesraan ya semua tidak terasa. Ada kompensasi yang kita bisa melupakan segala-galanya dan sampai tidak terasa sama sekali. Ya itu juga merupakan satu kenyataan bahwa bahwa hipnotis juga sama seperti itu, membuat orang jadi tidak sadar. Dan sekarang ada lagi namanya hipnoterapi, itu juga luar biasa. Ya. Sampai pendidikan, pelatihan, proses otak tengah. Itu juga membuktikan bahwa manusia masih mampu dikembangkan lebih maju lagi kok. Ya hari ini ada pelatihan Forkim, kita tamu ribuan, bahwa gue juga datang, Pak Ketua DPR juga datang, sini istri saya nggak ada. Terjain anak Pak Indramayu pelatihan itu, pemusian pengguna otak tengah itu. Tadi saya tes, tutup matanya, ini uang 100.000. Uang apa nih? Dicium 100.000. Nomor serinya berapa? AJF sekian. Pas. Orang kita makanya jangan aneh bahwa sebetulnya ya kenapa sih kelelawar itu matanya kan tidak berfungsi, tapi dia tahu lubang itu dia bisa masuk atau tidak sambil terbang tuh pas lubang, karena dia mengeluarkan suara cip menjerit. Nah itu eko, pantulan maksudnya, akustik dari tembok sekitarnya, dia bisa mengetahui ruangan ini luasnya sekian meter kali sekian meter. Dan dia tahu bahwa di tembok sebelah barat ada lubang. Seberapa lubangnya dibunyikan tit. Dengan radarnya itu, pantulannya itu, dia bisa ukur lubangnya sekian senti. Saya bisa keluar dari situ. Allah membuat kehebatan pada kelelawar. Itu bisa kita kembangkan untuk diri kita sendiri. Makanya psikotek itu. Di Amerika ini psikotek. Ketika tentara PBB tidak mampu menemukan senjata pemungkasnya Irak, senjata biologi yang diduga bisa menghancurkan manusia, nggak ketemu, rudal-rudalnya di mana, nggak ketemu pakai detektor alat-alatnya, satelit pun nggak melihat, makanya orang-orang psikotek dengan kekuatan jiwa manusia bisa menduga di sini tank baja, di sini rudalnya ketemu. Jadi kita punya radar yang lebih hebat dari radar buatan manusia. Allah membuat radar itu lebih hebat, dan radar buatan Allah tidak akan bisa ditiru
oleh manusia. Seperti radarnya Allah. Bisa tahu nggak? Memori yang ada pada otak manusia tidak akan ditiru dengan memori komputer sehebat apapun. Nun? Nggak bisa. Kita lihat di komputer tab baru tumpuk berapa lapis tuh. Ya kan, mesti harus kita minimize dulu, dihilangkan dulu membaca yang lain. Otak kita emang gak usah diminimize, langsung semuanya terbuka dalam satu lembaran besar. Dari mulai kecil sampai sekarang saya masih ingat kok. Mamble, pernah kecangkol sekutening paku ning tembok ya pernah masih kelingan tuh nih. Ngerawati perlembakan jika menaik kalingan kabeh. Ya kan begitu. Seperti itu persoalannya. Jadi saya kira tidak semudah itu. Apa yang Allah ciptakan itulah ciptaan Allah dan kita la tabdila li khalqillah. Tidak akan bisa merubah ciptaan Allah. Paham di sini? Makanya ketika merubah satu materi ke materi lain namanya ja'ala. Tapi kalau dari tidak ada menjadi ada itu namanya khalaqa. Paham lagi nih? Nah, makanya la tabdila li khalqillah. La tabdila li khalqillah. Seperti itu kan? Iya, itu adalah khalqillah. Jadi tidak bisa dirubah sudah Allah itu. Ya, seperti kita berulang-ulang, Anda tidak akan bisa bikin air kok. Bagaimanapun juga, merekayasa air itu nggak bisa. Yang ada ini kan hanya sirkulasi air yang sudah ada tercipta sejak 12 miliar tahun yang lalu. Naik turun, dipanasin, lautan nguap, jadi uap, naik ke atas, dicek beku, turun lagi, ke gunung-gunung, mengalir, masuk ke lautan, dipanasin lagi, ke awan lagi, dingin lagi, beku lagi, turun lagi. Terus itu sama sekarang tidak pernah berkurang. Ya seperti itu banyaknya air. Nah begini sih. Nggak bisa. Ini nitrogen, ini oksigen, dikumpulin, masukin di botol. Ya masih ada dia. Ya mungkin bisa jadi di dalam botol itu jadi air. Ya dipendamnya botolnya, ini lemah. Engkau 12 miliar tahun kemudian, saya kira mungkin sudah jadi air. Kalau umur kamu panjang, 12 miliar tahun mungkin. Nah, itu pun barangkali tidak pasti. Ya. Jadi kita kembali lagi bahwa di penghujungnya adalah falyakhluq awa'id nafsihi min al-zahir fa inna tadkhulu minhu ila al-batin. Dari yang zahir ini ya barangkali diharapkan setelah kita melakukan perubahan-perubahan secara zahir diharapkan nanti terjadi perubahan di dalam batin. Seringkali saya mengatakan, ya dia percuma sih kerjaan yang cangkem baik, lumayan cangkem bikin kabuk, atau susah baca hati. Membayang aja, sungguh batuk ke ngusab, ya bukan baik susah mati nasi ngusab. Ya kan begitu persoalannya. Jadi akan mempengaruhi, ya perubahan di luar akan mempengaruhi di dalam batin kita itu. Famata waradat alika hina izin tilkal waridatu ilahiyatu. Nah, ketika nanti anugerah ilahi itu datang kepadamu, ya, haddamatil awaida alika wa afsadatha ladaika. Itu nanti akan menghancurkan kebiasaan-kebiasaan kamu dan akan dimusnahkan semua kebiasaan-kebiasaan kamu tadi. Fataruddu izzaka zullan wa ghinaka faqran. Maksudnya famata waradat 'alaika hinaidin tilkal waridatu ilahiyatu haddamatil awaid. Ketika anugerah ilahi itu sudah nyampe, sudah datang kepadamu, ketika itu hinaidin haddamatil awaidu 'alaika wa afsadatha ladaika. Jadi ketika nanti anugerah datang itu sendiri, nanti kebiasaan-kebiasaanmu itu juga jangan dibiarkan karena dia akan bisa merusak anugerah ilahi tadi. Jadi kebiasaan kan, nah, itu juga akan terjadi pertempuran lah barangkali, ya akan merusak kebiasaan kamu itu. Anugerah itu akan dilawan oleh kebiasaan kamu. Jadi artinya apa? Bukan hanya menunggu anugerah datang, kami juga berusaha untuk menghalau kebiasaan-kebiasaan buruk kamu itu.
Kalau tidak ya hilang juga nantinya, dilawan, dirusak lagi nantinya. Itu maknanya seperti itu. Sehingga nantinya itu. Yang tadinya kamu terhormat, ya akan kembali menjadi terhina lagi. Yang tadinya tersanjung menjadi terhina. Wa ghilaka faqran sing monewi suge yang melarat maning. Dibalakna jadi melarat maning. Wajahaka khumulan. Ya. Yang tadinya Anda itu hebat, berkibar, megah, khumulan, yang lenteruk maning, lemes maning. Gitu. Wariyasataka tawadu'an wa hunuwan. Dan kepemimpianmu terhadap nafsumu tadi tawadu'an wa hunuwan, menjadi rendah hati dan sayang melas. Wa kalamaka samtan, bicaramu menjadi diam. Wa lazidha ta'amika, dan lezatnya makanan kamu khasinan, menjadi makanan yang keras. Wa sab'aka ju'an, dan kenyangnya kamu berubah menjadi kelaparan. Wa kasratu kalamika samtan, dan ngomong kamu yang banyak menjadi beku, menjadi diam. Wa qararaka fi watanika siyahatan wa safran, dan domisili kamu, ketetapan kamu di negeri kamu akan menjadi pelesiran dan perjalanan. Wa kaza sya'nul waridil ilahi, demikianlah keadaan anugerah ilahi tadi, yukharribul awaid wa yuhaddimuha, merusak semua awaid, kebiasaan-kebiasaan, dan menghancurkannya. Fahuwa kamalikin jabbarin rijeshin tughatin, hal itu seperti seorang raja yang durjana, yang punya tentara yang ganas-ganas, bengis-bengis, dakhala qaryatan, masuk desa, atau madinatan atau kota, fa'afsada bina'aha, merusak bangunannya, wa ghayara awaidaha, dan semua tradisinya akan dirubah semuanya. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha, punya raja-raja ketika masuk desa akan merusak segalanya. Saya kira ini maksudnya terbalik lagi, bahwa yang anugerah ilahi tadi ketika masuk ke dalam dirimu, anugerah itu akan menghancurkan kebiasaan-kebiasaan kamu, ya. Jadi artinya ketika dapat anugerah, kebiasaan kamu akan dihancurkan oleh anugerah walidat ilahiyah tadi. Kemalasan kamu akan dihalau, medite dipodari, kan gitu, dan seterusnya. Sehingga bahwa masuknya sinar ilah ini akan menghancurkan semua tatanan yang ada dalam diri kamu sendiri. Saya kira mungkin artinya seperti itu. Mengelaman kita kabarkan yang ngomongnya belum mungkin ngomong. Iya, dengan bahasa yang lebih jelasnya bukan seperti ini. Ya, maklumlah, iya. Ya makanya kalau saya bukan begini ngomongnya. Hadamat, menghancurkan opo al-waridatul ilahiyah al-awaida ing, kebiasaan-kebiasaan alaika ing atas sira. Sebetulnya cukup saja awaidaka saja, nggak usah alaika. Mungkin dipaksakan pakai ala ini karena sifatnya penekanan. Li alaika, itu artinya kamu ditekan, dipaksa harus bayar kepada saya. Itu mungkin maksudnya dia pakai alaika segala itu maksudnya supaya di luar kekuasaanmu untuk mempertahankannya. Atau dipaksa kamu akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kamu seperti itu. Sebetulnya ya maklum, kadang-kadang seorang penulis itu dibuat dalam keadaan tergesa-gesa. Imam Ghazali nulis bari nunggang onta. Iya kan? Kalau kita kan pakai komputer bari bisa salah coret maning. Enggak pakai klik dilihat hilang maning, awit maning, salah maning, di print bahasa maning. Ya bisa lebih sempurna. Orang zaman dulu penulis kan sambil dalam keadaan tergesa-gesa dalam perjalanan bari mlaku nunggang onta. Kan begitu. Jadi kadang-kadang sedikit kesalahan semacam itu nggak usah diperhitungkan lah. Yang penting bahwa begini nanti ujung-ujungnya mah. Namanya orang yang cerdas itu orang yang bukan hanya pintar mengurai kata-kata, mengulas, mengerab kalimat-kalimat. Itu semuanya terlepas. Bagi saya itu the point saja. Orang yang pintar itu adalah orang yang mengerti apa yang dimaksudkan oleh sang pembicara. Titik wes. Sekalipun salah, itu namanya cerdas. Iya, saya terpaksa seperti itu. Ya, kalau kalimat-kalimat itu sebetulnya tidak punya makna yang pasti.
kata itu artinya apa. Tergantung di mana letaknya. Kalimatnya seperti apa. Jabatannya jadi apa. I'rabnya jadi apa. Itu maknanya tidak jelas. Robah kalimat maknanya robah lagi. Kalimat pun juga tidak mesti maknanya itu. Akan banyak ditentukan yang bicara siapa, kepada bicaranya siapa, kapan bicaranya, gimana bicaranya, itu semuanya yang menentukan kemana arah kalimat itu dimaksudkan. Ngomongnya bareng nyengir, dan ketika orang bertanya, tidak selalu pertanyaan perlu dijawab, karena ini bukan pertanyaan, sedang mencemohkan tamu. Kiranya mondoknya udah pirang tahun, takon tak apa gini? Kiranya gablek dujana sepira. Ini paling fleksibel. Pertanyaan ini tanggung gebuk bisa, momentum bisa, jiwit bisa, ngelus bisa pertanyaan ini. Nah, yang jawab itu anak beli wong sing ayu neng undak kesira. Takon tuh. Yang jawab itu anak beli wong sing ayu neng undak kesira kuno. Takon tanggal begini. Malam. Sila ngaca beli. Takon tangnya sih. Iya makanya saya berulang-ulang. Kalimatnya sama. Puja sila. Ketika yang bertanya santri yang paling nurut, puja sila artinya apapun yang kamu lakukan, aku pasti suka. Puja sila nih sadar sing badeg artinya mana nih kita mah beri ngurusi. Ya kan begitu. Hindi pa naib lah. Oh iya kok. Nah bakal naib suka gemiwang nakwan ibu sawadan ida entok pilang dina maning dijawab 10 dina maning. Ki panaib SK perceraiannya. Kita begitu. Selesai itu aja kan. Tapi kalau yang nanya saya kan ujung-ujung kan nunggu nih kini bisa nih. Itu pakai saya kan niat tapi kan kita kan bisa kata kamu jadi oke udah bisa. Nah itu kan jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh sang berbicara. Makanya kajian tekstual itu gagal ujung-ujungnya mah. Makanya orang nafsir ayat kolata, rasul, pilih mana diurut kata, wah semua beli paham gini ngomong gini. Itu semua orang maksudnya ngomong gitu. Iya. Yang menentukan adalah faktor psikologis itu, bukan linguistiknya. Makanya psikolinguistik itu adalah penelusuran makna-makna psikologis, ya kan? Alam ya'tika nazir qala bala ja'ana nazir. Engko tanpa lamun bala bae kau ora. Enggak usah qad ja'ana nazir. Kenapa harus diulang-ulang? Tarhano datang ke rumah kamu enggak? Enggak. Selesai kan? Ya, datang. Enggak, selesai. Tarhano datang ke rumah kamu enggak? Ya, Tarhano datang ke rumah saya. Ngomong kedawan gini. Kamu punya uang enggak? Ya, saya punya uang. Keluwian. Ya, selesai. Tapi kenapa di situ bala qaja'ana nazir? Kok didawa? Karena ini yang menjawab orang yang sedang dalam kondisi penyesalan. Paham kan? Iya kan? Ketika orang berbicara dalam artian menyampaikan keluhan-keluhan, itu bahasanya bertele-tele, panjang lebar, karena ingin dimuntahkan semua. Nabi Zakaria berkeluh kesah laqad wa'ana azmu minni wasta'ala ra'si saiba wa kana mar'ati akhira balung pada lino pegel bae endah wis putih rabi yang wis mandul wis bisa anak maning wis manupus kan. Kok sampai rambut putih balung wis lopo beya kan lara kabeh. Ngomongku bisa nggak tahu saya lagi lara kebetulannya. Ya ceritanya bukan begitu. Memang dia lagi menyampaikan keluar itu begini sih. Nun, ya makanya apa maksudnya kan gitu persoalannya. Maka banyak sekali orang menafsirkan qala Rasul, qala Ta'ala nyelewat tuh kata pisang kan. Karena berdasarkan analisis kata-kata dengan alat yang dimilikinya ilmu nahwu dan sorof. Nah, sorof mah mau sering ngebaca untuk memahami nggak seperti itu. Apa sih baca nahwu sorof? Mau sekarang bisa baca jabar jere, rapae, maknanya ya bukan tugas dia cuma. Dia hanya mengawal
Langkah pertama bacanya betul. Iya belum kan kok. ya pun sembarangan sih. Jadi ketika orang menguasai ilmu nahwu saraf ya belum hebat itu mah. Belum. Iya nggak bisa maca. Bocah SD nggak bisa maca kan emang. Iya. Ning Arab bocah SD bisa maca takrib SD. Tapi mana ngerti boleh? Ya. Sekarang saya tidak pernah meragukan kecerdasan Kang Bad. Ya kan gitu. Dan kutu bukunya Kang Bad banyak baca. Dan refleksinya banyak. Tetapi ketika dia membaca buku yang bukan bidangnya, saya sodorkan buku kimia dalam bahasa Arab. Mungkin masa mah bener jabar jaraknya. Mana apa? Ya mampu. Bikin aja. Nah itu jadi masalah kan gitu. Nah ketika seseorang dokter Arab jurusan matematika, doktor matematika, dia tidak pernah mempelajari bahasa klasik, baca Quran, dia beri paham. Iya. 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 Iya, iya. 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 Iya, tentang Arabia. Ya makanya membaca mah betul. Kalau nahwunya baik, ya bacanya baik. Ya lah. Tapi ketika saya tanya, alif lam mim, zalikal kitabu. Kitab Quran kok parak tado di dalam diri kita kok, di depan mata kita. Iya kan? Kok kenapa isi misalnya pakai zalika, bukan hazal kitab? Nah itu persoalannya. Itu kan bukan wilayah nahu. Bukan non. Iya itu kan bukan wilayah nahu, bukan bahasa nahu. Kenapa tidak hazal kitab? Wazalika. Ya kan begitu. Pengertian seseorang yang pangkatnya tinggi pun kan gitu. Juga biasa diisyaratkan dengan ungkapan-ungkapan yang lebih tinggi. Dalam kajian ilmu nahwu, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Kenapa tidak fasholli li? Nah, ini persoalan iltifat, itu bukan persoalan nahwu. Karena nahwu tidak menjawab. Ya kan begitu? Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, itu bahasan balaghah. Balaghah pun tidak mampu mengantarkan pengertian yang sebenarnya kemana. Pada ujung-ujungnya adalah kajian psikologi linguistik itulah yang bisa mengantarkan apa yang dimaksudkan oleh sang pembicara. Selesai. Sekalipun yang ngomongnya salah, kitanya paham ya paham bahkan. Aja ditakoni. Aja dinahoni ya. Nggak ada. Ar-Rasulah, ada alif lamnya ada. Rasulan gitu. Dipanjang-panjang. Ar-Rasulah. Mau disalahkan? Ya enggak. Ya makanya. Jadi kita seperti itu. Jadi kita kembali nanti. Ketika kita membaca kalamullah yang tertulis dalam Al-Quran. Atau kita menerima kalamullah yang bila sautin, bila harfin. Saya kira yang pasti benar adalah ketika kita memahami kalamullah yang bila sautin wala harfin. Tepat itu maksudnya. Iya. Ya artinya begini. Begini kadang-kadang krusial juga sih. Kalau ada orang mengaku mendapat teguran dari Allah. Priben cara negure. Anak rabi ditinggal di rumah. Silangnya ningalas. Secara syarat bener beli ninggal anak radeko. Ya benar. Tapi kan dilakukan Gusti Allah kita nasi. Bagaimana cara Allah menyuruh Anda? Jadi perangsane bahwa
Allah tuh saking wis bisu, wis bisa ngomong maning. Dikiranya Allah sudah bisu, tidak bicara lagi. Iya kan? Nah ini jadi masalah. Jadi artinya begini, saya juga mengatakan bahwa orang yang mengaku nabi tidak benar. Tidak semua orang yang diajak bicara Allah adalah nabi. Waliullah juga bisa, ulama juga bisa. Non? Iya, nah gitu persoalannya. Jadi termasuk al-waridatul ilahiyah itu, anugerah itu juga itu pemahaman, ya kan gitu, yang masuk dalam jiwa kita dan melakukan restrukturisasi yang besar-besaran. Itu persoalannya. Ya, reformasi lah. Reformasi besar-besar dalam diri kita ini. Yang terjadi apa? Terjadilah peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Sholatnya berkualitas. Bekerjanya lebih berkualitas. Dan pasti dia pun memberikan kemanfaatan yang lebih besar kepada masyarakatnya. Dan pada umumnya masyarakat yang diberi kemanfaatan itu pada umumnya tidak pernah berterima kasih. Dan biasanya orang yang membangun masyarakatnya itu adalah orang yang dizalimi oleh masyarakatnya sendiri. Makanya satu komitmen pertama para nabi rasul, para pejuang itu saya ingin membantu Anda. Dan saya tidak minta upah apapun dari Anda. Karena saya hanya mengharapkan upah dari Allah saja. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Disembelih jeung rayate pada podari. Inni lakum rasulun amin. Aku adalah utusan terpercaya. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan ikutilah aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku tidak minta upah dari kamu. In ajriya illa ala rabbil alamin. Saya upah saya dari Allah, tetap dibakar aja. Ya. Dan itu dari dulu bahwa masyarakat tidak pernah berterima kasih kepada pahlawan-pahlawannya. Kalau iya Anda ingin jadi pewaris, siap dipodari. Enggak. Ini persoalannya kan. Wa yaqtuluna anbiya'ahum bighairi haqqin. Podari apa aja. Dan itu persoalannya. Nah dia bakal pengen jadi uang gede tadi. Uang diputari ya aja dari uang gede maning. Ya. Dan alhamdulillah ya. Karena saya ini bukan orang besar ya. Alhamdulillah. Jurwana semua dari kita. Tapi karakter asasinasi mah sudah. Pembunuhan karakter mah sudah. Tapi pembunuhan fisik enggak. Fisik assassination itu belum pernah. Masih paling selamat gitu. Jadi itulah yang dimaksudkan tadi. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Dirusak, dirubah semuanya. Ay naz'uha wa kharrabuha, dicopoti, dirembaki kabeh. Wa ja'alu 'izzata ahliya azillah. Dan membuat orang-orang terhormatnya menjadi orang-orang yang hina. Dipecati kabeh sama-sama ke bupati ini gubernur enggak. Ay ru'asa'aha atba'an mar'usin. Pemimpin-pemimpinnya, raja-rajanya dijadikan pengikut-pengikut, ya, pemanut-pemanut. Wa kadzalika yaf'alun, begitulah mereka berbuat. Ai hadza sya'nuhum. Inilah keadaan mereka. Wal istishhad bil ayah fi ghayatil husni wal munasabah. Istishhad. Jadi dalil lawan Allah niki fi ghayatil husni wal munasabah. Jadi artinya raja-raja yang melakukan kongkes, yang menaklukkan negara lain, menyerbu, merampas, semuanya diremek di kabeh, semua ada yang diperkosa kabeh, lanjut podari kabeh. Ya seperti itulah pada zaman peradaban dulu, raja besar itu harus bisa menaklukkan negara tetangganya untuk memperluas imperiumnya. Seperti itu. Nah ini juga waridatul ilahi itu begitu masuk yang ada dihancurin semua masalahnya. Nah itu baru namanya kemenangan total. Tetapi al-waridatul ilahiyah ini juga salah satu bentuk intervensi dari
Allah ketika terjadi konflik internal. Ketika terjadi perang saudara di dalam negeri yang masing-masing punya kekuatan yang sama, ngajinya dar-dor antara faksi-faksi seperti di Lebanon itu 11 tahun perang saudara. Remek kabeh, bolong kabeh tembok senegara. Hotel-hotel remek kabeh, beli pragat-pragat. Makanya perang dalam negeri ini kalau tidak berujung-ujung wis gajian, jaluk tulung ning negara superpower cerita Amerika tolong kami kirim pasukan pada kami. Kok nanti? Iya, nanti membantu salah satu kelompoknya untuk menggebuk yang lain. Baru ketika satu kekuatan menang, baru yang ditaklukkan, baru aman kembali. Kalau kekuatan berimbang nggak pernah selesai. Nah, bikin ke. Nah, bakal intervensi Gusti Allah langsung masuk seperti raja perkasa. Waduh, obrak-abrik pun siratnya. Itu kira-kira itu namanya al-waridatul ilahi. Itu satu gambaran tentang bagaimana Allah mengintervensi ya perang dalam negeri yang ada dalam diri kita itu sendiri. Kalau perang ini tidak selesai terus menerus, di penghujungnya adalah kehancuran. Suwe-suwe nyengir dewek, terus kelambinnya dibuka, rambutnya awut-awutan, masya Allah. Ning Cikedung, rupanya wong edan anyar kan ke, bocah ayu, susunya menter-menter, bokongnya masih aduh, masuk perempuan. Melaku hujan di pasar, wong padan cerita. Ya itu karena stres, ya akhirnya menjadi, ya itu. Makanya ada beberapa petunjuk dalam buku. Saya pernah beli buku How to Cope Your Nerves. Bagaimana Anda bisa menguasai saraf Anda. Itu ada bukunya. Tadinya itu buku berharga. Memang belinya di jalan, buku tidahan, buku second hand di Oxford Street situ. Dipinjam sama orang di Cirebon. Bukanku iya. Nggak dikembali-kembalikan. Itu klien buning cuma itu. Nah, itu mau beli lagi juga belum tentu ada di tokonya. Itu kajian-kajian ilmiah. Dari sisi pemikiran orang Barat. Pemikiran Islam seperti ini. Ya kita padukan, ya kan masalah kok. Jangan fanatik seperti paling hebat sendiri loh. Orang lain juga bisa menemukan sesuatu yang lebih hebat. Itu persoalannya. Ya, dengan istilah mereka. Sama kok. Jangan kotor teori apa ngomong. Jangan. Mereka juga, penelitian juga memakan waktu dan biaya yang besar. Dan juga yang betul sih. Jadi unsur ilah makal, wala tanzur ilah mankal. Lihat apa hasilnya, jangan melihat siapa yang meneliti dong. Ya kan begitu persoalannya. Jadi ayat ini adalah untuk memberikan gambaran betapa al-waridatul ilahiyah begitu masuk akan menghancurkan segala tatanan yang ada di dalam diri kita ini. Itu persoalannya. Sebenarnya kalau Syekh kemudian Syekh menjelaskan ailatu hadmil warid awaidil insan faqal. Jadi alasan kenapa anugerah Allah itu menghancurkan kebiasaan-kebiasaan manusia. Faqal al-waridu ya'ti min hadrati qahar. Anugerah itu datangnya dari kehadiratan Allah yang maha memaksa, maha pendobrak. Li ajli zalika, oleh karena itu la yusadimu syai'un, tidak akan ada apapun yang bisa menghadangnya illa damahu, kecuali dilumatkan sekalian. Karena dia maha pemaksa, jangan coba-coba menghadang, dilumatkan pasti. Itu. Bal taqzifu bil haqqi 'alal batili fayudlighuhu fa idza huwa zahiqun. Bal tuqzifu bil haqqi 'alal batil. Bahkan melemparkan dengan kebenaran ya, 'alal batil, atas kebatilan. Artinya akan menggempur kebatilan tadi. Fayudlighuhu, dan melumatkannya. Fa idza huwa zahiqun inal batila kana zahuqa, karena kebatilan itu pasti kalah. Dalam prakteknya pasti menang mangsa burung, karena datangnya dari yang maha menang. Tidak akan mungkin terkalahkan, karena datangnya dari yang tak pernah terkalahkan dan yang bisa memaksakan segalanya. Jadi kekuatan yang tidak berimbang itu kalau Allah memang iya. Tetapi juga saya susul
Terkadang juga intervensi itu bisa datang dari sesama manusia juga yang levelnya lebih tinggi. Seorang mursyid, seorang syekh, seorang ulama yang saleh, seorang waliullah, kan begitu, juga bisa memberikan penyejuk hati, bisa menolong kita, bisa mengobati kita dengan proses yang secara manusiawi, yaitu menciptakan kedamaian di dalam hati kita. Makanya begini, lamun sira terus balik ngaji, nyewot-nyewot ngeremek gereja, terus balik ngaji megat rabi, ini pasti ngaji lebih bener nih. Terus ngaji nyerbu diskotek, telembuknya pantungi kabeh, pasti ini ngajinya nggak bener. Sebawa ngaji sing benerku pasana, balik ku balik nangis yang menyesali dirinya. Ada satu, sebab setitik air mata yang menetes itu betul-betul menjatuh, menetes di lubuk hati paling dalam. Ada kesejukan dalam diri kita. Nah, bikin itu yang benar. Oh, ya itu kadang-kadang. Ya itu ya dalilnya dalil fikih lagi. Al-ainu bil aini, al-anfu bil anfil, udhunu bil ya langkah perakat-perakatnya pun mah. Jadi artinya bahwa ujung-ujungnya ya kesejukan ya. Kita membangun satu kedamaian dalam diri kita sendiri. Sebagaimanapun sebelum kita menaklukkan musuh di luar. Tahu nggak? Cobalah dulu taklukan musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Itu baik angel sih. Ketika kita sudah menaklukkan musuh dalam diri kita sendiri. Kalau kita tampil menjadi teladan. Tampil menjadi panutan. Minimal itu pun bisa menyinari masyarakat sekitarnya. Paham kan? Jagat lagi peteng masyarakat itu lagi meraba-raba dalam kegelapan, tiba-tiba pelenong mencorong sing dasar sirake. Lu bayar kan ki? Dapat rombaka pelenong. Ya benar, menyinari masyarakat sekitarnya. Itu saja juga kita nggak usah banyak rewel. Jadi saya kira begini ya. Berdakwah itu bukan memusuhi orang. Berdakwah bukan merusak orang. Berdakwah itu memberikan contoh yang baik dengan diri kita sendiri. Enggak usah kita berdalil qala ta'ala, orang pak ngerti-ngerti asan gini. Sebelum orang mengerti bagaimana Al-Quran, pertama orang melihat bagaimana perilaku dirimu sendiri. Iya kan? Orang tidak akan melihat bagaimana Islam. Yang kelihatan saja bagaimana orang Islamnya. Itu. Sekalipun saya sudah bilang kepada mereka, tolong jangan menilai Islam dari perilaku umat Islam sekarang. Karena perilaku umat Islam sekarang tidak mencerminkan Islam yang sebenarnya. Kalau ingin Islam sebenarnya, silakan buku yang otentik. Al-Quran itu sendiri. Silakan, itu Islam yang ada di dalamnya. Kalau dari perilakunya ya aneh. Termasuk juga Anda menilai Kristen jangan dari perilaku orang Kristennya. Orang Kristen melacur juga. Minuman boleh, berarti orang Kristen boleh mabuk, boleh melacur. Ya keliru juga. Kristen juga melarang orang mabuk, melarang orang melacur juga. Mana mungkin agama beragam pelacuran. Itu kan oknum orang yang melacur. Sebaliknya mereka pun jangan melihat Islam memperbolehkan pelacuran. Ketika orang Islam pada melacur dong, ada urusan dong. Beli gini. Bukan warid ilahi, anugerahnya ilmu itu anugerahnya. Anugerah itu ketika masuk dalam diri kita seperti raja perkasa masuk satu negeri, menaklukkan satu negeri, dihabisin semua itu. Ya itu warid ilahinya itu. Ini namanya tasbih tamsil. Artinya yang diperbandingkan adalah bukan warid ilahi seperti raja
anugerah raja, kan gitu. Kemudian kebiasaan-kebiasaan kita itu seperti bangunan-bangunan kotanya. Ya kan begitu. Tasbih tamsil itu adalah mengumpamakan satu kondisi dengan kondisi yang lain. Satu contoh, tasbih tamsil itu pacar kita mengintip dari balik tirai. Sagulnya langse, nginte, diumpamakan dengan bulan yang tertutup oleh awan. Keluar sedikit. Lihatlah wahai kawan, sang kekasih mengintai dari balik awan. Ini bukan berarti kekasih kita diumpamakan awan, lalu langsennya kayak mega, ya bukan begitu. Mengumpamakan dua resemblance itu adalah mengkomparasikan satu kondisi dengan kondisi yang lain. Lain dengan tasbih, ya. Kalau tasbihnya musyabah dan musyabahabi adalah yang dicari adalah wajah sabahnya. Ya kan begitu. Saya terusin lagi sekalian. Sekalipun wajah sabah itu jelas-jelas bisa kita pahami, bisa kita tebak-tebak, tapi belum tentu yang dimaksudkan apa. Ini liku-liku bahasa, liku-liku wong ngomong. Kalau kita tidak mengerti liku-liku wong ngomong, ya hambur semuanya. Dan gak masuk. Yang terjadi adalah kesalahpahaman kan. Saya seperti macan. Ketika disebutkan wajah sabah ini tidak permanen. Berarti bahwa bisanya saya disamakan dengan macan itu dari sisi keberaniannya. Bisa sya'atihi. Ya kan begitu. Nah ketika saya seperti macan, wajah sabahnya tidak disebutkan. Maksudnya kayak macan itu apanya? Kan bertanya kan. Jahit kayak macan apaan nih? Kulitnya kayak bulu dia orang. Terus bedawa bisa. Terus untune mana siungnya. Terus belang berentongnya. Jadi selagi tidur ya kita bebas menelusuri wajah sabahnya mana. Kan begitu. Akan tetapi juga dibenarkan ketika kita menetapkan di antara makna yang banyak itu makna yang terdekat dengan hati kita yang mudah ditangkap oleh pikiran kita, yaitu bahwa umumnya kalau orang disamakan dengan macan biasanya adalah keberaniannya, namanya al-mutabadar fi dzihn, yang lebih cepat nyampe dalam pikiran kita, itulah yang kita tangkap. Jadi situlah diperlukan satu kecerdikan dalam Al-Quran yang penuh dengan gaya bahasa seperti itu. Fi zulumatin wa ra'du wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Iya kan bayangkan. Au qasayyibin minas sama, hujan lebat dari langit. Halilintar. Itu kan satu kondisi psikologis orang munafik itu sama orang yang dalam kondisi di tengah perjalanan hujan lebat, gelap gelita, ya kan begitu. Fi zulumatun, kegelapan, halilintar menyabar ke sana kemari, jegar-jegar sampai rasa ketakutan, sampai telinganya ditutup, ya kan begitu. Mereka hanya bisa melangkah tertatih-tatih. Fa idza ada masyufi, ya. Ya, ketika dia sekejap melangkah tertatih-tatih dan seterusnya. Ya, itu orang yang munafik. Kalau orang yang kafir, yang ini ibaratkan sumum bukmun umyun fahum buspicek budeg bisu. Kesasarti saat pribin balakenane gitu. Nah ini kan menggambarkan satu kondisi. Garap takon, beli bisa ngomong, dijawab, beli bisa ngomong, dipai gambar peta, beli bisa ndeleng. Jadi kan perlu kita bayangkan. Kemudian juga, ini kan kedalaman kita memahami. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Asabi' itu ada berapa jari tangan kita nih? Kanan 5, kiri 5. Jempol, penutup, penengah, jari manis, jari kelingking, jentik. Mancing dan ni kuping dia. Ya jalur asabi'ahum, jari-jari tangannya
masuk ke dalam telinga. Mancing tak beli. Sing biasanya bakal nutup budak orang apa? Penunjuk. Jadi kita harus jelas bahwa asabi di sini tidak semua jari masuk, tapi yang masuk hanya satu jari, yaitu telunjuknya. Paham begini? Kenapa disebutkan jari-jarinya, tidak telunjuknya saja? Ini lagi menggambarkan kedahsyatannya orang yang sedang dalam kekasih. Lamun bisa mah dianjingnakan di tangan kiri. Iya, jadi benar-benar yang semacam ini kan di luar jangkauan ilmu nahu. Iya, iya. Ini begini, dalam ketatanegaraan kita jangan sekarang. Ini Al-Quran dulu, abad ke-6. Kita coba berimajinasi pada abad ke-6 itu, ya kan, negara yang ada apa, di mana. Jangan sekarang sudah ada PBB. Aturan saya jenis mah PBB mah. Ya kan sudah ditata baik sekarang mah. Dulu tuh namanya kerajaan tuh selalu siapa yang jadi raja adalah yang paling kuat, pemilik utang. Iya, pemilik utang. Pokoknya yang menjadi raja ini siapa? Orang yang paling kuat. Aristoteles jelas secara filsafatnya, pemimpin itu, raja itu harus filosof. Artinya orang yang otaknya encer. Bukan hanya otot kawat balung besi. Itu adalah menjawab kondisi persyaratan raja seperti itu. Dan orang membangun raja nih kan pengen gede nih, udah pengen gede nih kerajaan nih. Saatnya priben, ya negara-negara kecil dicaplok ke kapikin nih. Iya kan, namanya penetrasi, kongkes, penaklukan, futuhat. Itu artinya kan ditaklukkan. Kamu ada diklaim adalah daerah wilayah kami. Ya kan begitu. Melawan gempur. Wismanjin ya. Dirembak kabeh nih tatanan semuanya. Nah setelah menjadi wilayahnya, ia dibangun sesuai dengan seleranya. Kan begitu. Ya tentunya adalah penghancuran menurut yang dikalahkan kan. Tapi si pemenang kami akan membangun kok. Akhirnya dibangun lagi sesuai dengan selera sang penguasa. Nah, seperti itu. Jadi artinya bahwa tidak dipertanyakan hal-hal yang seperti kabar itu, yang penting diremek dingin gini, diprotoli dingin, raja yang dipodari dingin, ya kan gitu. Nanti dibangun sesuai dengan sampai tata kotanya pun diatur oleh raja yang menaklukkan. Islam sendiri dulu ketika menaklukkan negara-negara lain juga sama, dibikin aturan-aturan, tata kotanya itu masjid, di depannya pasar, ya sebelah kanannya itu kantor pemerintahan, sebelah kirinya itu pendidikan. Sampai di Indonesia itu mengilhami balai desa, pasar, masjid, sekolah SD. Sekarang itu adalah desain daripada tata kota yang Islam. Dan kemudian yang dulunya kalau malam itu gelap gulita, setelah Islam menang itu wajib pasang lentera. Setiap rumah harus pasang lentera di depan rumah. Dan negara menanggung biaya minyak untuk menyalakan jalan sepanjang jalan itu. Sepanjang jalan dipasang lampu-lampu. Itu tata kotanya seperti itu.
iya baik semua. Iya. Ala wahyal qalbu. Iyalah, satu perumpamaan. Begini, kalau hatinya busuk, sekalipun yang dilakukan baik, tetap busuk. Paham nih? Tapi kalau hatinya baik, sekalipun salah, tetap baik. Kita masyarakat hanya melihat zahirnya saja. Ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Tapi Allah mah tidak melihat. Yang dilihat adalah hati kita. Nahnu nahkumu bidzahir wallahu yatawalla bisarair. Allah tahu orang tuh niatnya baik. Ya kan gitu. Anak bocah kecemplung, bebeknya anjram, lihat dulu malah ngejak ndase, mati bocahnya. Secara polisi disalahkan bisa menjadi masalah ini. Tapi Allah tidak akan menghukum orang niatnya baik kok. Ya kan begitu. Demikian juga di zahir di dunia. Orang ngasih duit segala macam, dia baik. Tapi Allah tahu maksudnya apa. Adalah untuk kejahatan. Untuk mengikat seseorang supaya dia membela kejahatannya. Orang bagi duit, baik tak buruk? Baik. Tapi hatinya buruk, ngasih duit supaya dia jangan menyaksikan. Jangan siap menjadi saksi atas kejahatannya. Nah makanya jadi kita mah sebatas terakhir mengukur lahirnya saja. Bulan itu bakal urusannya ingin baik. Enggak jelas. Baik dan buruk tuh bervariasi. Dan belum tentu yang baik itu adalah benar. Paham boleh? Bakal baik mah anak baik sekali. Ada agak baik. Ada kurang baik. Ada tidak baik. Bakal bener melang, bakal bener berdik. Itu soalnya. Allah mah benar dan tidak benar urusannya, hak dan batil. Kalau kita kan bervariasi. Makanya jadi itu satu sisi makna idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh, dari sisi itu. Semuanya rusak, baiknya buruknya buruk semua. Karena dasarnya dari hati yang rusak. Itu satu sisi. Sisi yang lain bahwa jasad kita ini, kesehatan kita ini, kembalinya adalah kesehatan jiwa juga. Yang penting jiwanya. Kalau jiwanya sehat, fisik ikut sehat. Jadi inti kesehatan jiwa. Kalau fisik mah ya nggak ada sakitnya. Allah membuat manusia itu tidak sakit. Kenapa? Dalam tubuh manusia itu sudah disiapkan serdadu-serdadu untuk melawan bakteri-bakteri dan kuman-kuman. Apapun yang toksin, apapun masuk dalam diri kita, tubuh kita akan mengeluarkan anti-toksin. Sudah keluar antinya, dibunuh semua kuman-kuman itu. Nah, kenapa kok masuk? Karena tidak ada kondisi jiwa yang stabil. Dalam keadaan goyang, maka masuk bakteri itu dan jadi penyakit. Itu persoalannya. Bitarmi kehilangan duit. Ini pasar. Balik ke udanan. Sugihnya pilek gini. Wah ya balik ngawa duit ake. Baru cengar-cengar ke udanan. Masih pilek kah gini. Pasal apa sih? Ya kan persoalannya. Makanya satu intinya lah. Jangan biarkan hati kita bersedih hati. Jadi manusia itu sebetulnya tidak pernah sakit. Sebabnya sakit adalah karena jiwanya tidak seimbang. Itu persoalannya. Ya sekarang anak dari kecil kurang gizi, badan keringaking, sadinya jadi bangannya boleh baik. Otak kecil itu terus gede. Iya kan? Maka gizi untuk anak-anak itu. Anak yang kurang gizi, orang yang dari kecil sakit-sakitan, hampir dapat dipastikan otaknya bodoh mangsa urungat ini. Sebab bagaimanapun otak cerdas itu memang secara fisik dia dibangun kesehatan yang prima. Makanya ya mumpung masih cilik ya nomboklah. Ada, tidak ada, bagaimana caranya ada. Ya kalau perlu setiap minggu pediasur 1 kaleng, ya kan, vitamin, protein, sedikit panas cepat ke dokter, gagian jangan sampai kena step. Dia bisa kena step ke pelangap-pelangap macam maniknya, dalam jeleknya. Cacat. Orang kalau cacatnya badannya fisiknya
sakit-sakitan. Dari mana datangnya cerdas? Ini bukti kedokteran yang tidak terbantahkan, bahwa al-aqlu salim fi jismis salim, akal yang sehat ada pada badan yang sakit. Badan yang sakit bagaimana bisa cerdas? Ya kan begitu. Nah, makanya salah satu ciri anak-anak jenius itu, ya artinya sejak kecil dia badannya sehat, nggak pernah sakit, nggak pernah apa, dan bobotnya juga beratnya tinggi. Karena edan makankah? Karena otaknya sudah tidak berfungsi, maka dia tidak ada penderitaan. Ketika tidak ada penderitaan, ya sehat. Yang membuat Anda sakit adalah penderitaan Anda sendiri. Yang menyebabkan kamu itu nangis karena otak kamu masih berfungsi. Yang membuat kamu menjadi marah-marah karena otak masih berfungsi. Ketika otak tidak berfungsi, mangsa dia, mangsanya buat mangsa mengkelas ya aku. Iya, tetapi secara biologis masih berfungsi. Karena sing edan mah gulu mujuk, wujud maksud mah beli edan apa kan kah? Buktinya bisa mateng aja. Nah, iya. Jadi wujud mangsanya berfungsi saja insting itu mah. Naluri. Dari sononya begitu. Tapi otak kan tidak. Ada bagian terpenting melalui muktasabah, ya, rais muktasabah, insting yang diperoleh melalui proses pendidikan. Kawin nggak usah dididik, bisa masa burunga. Artinya jeblosan itu terus tanpa guru mana kan ngerti kan dia. Iya, tapi bakat tersingsin sewok dia kudu dipelajari, bakal beli masa sewok kira-kira. Iya, tapi begini. Nah, itu makanya Ibnu Tufail, seorang filosof Musa sendiri, juga berhipotesa dengan seorang anak terbuang di pulau terasing, dipelihara oleh serigala, dia sampai besar jalannya merangkak. Kalau mau makan ya mengait kayak serigala. Karena kita berbahasa juga bukan dari langsung bisa ngomong melalui pendidikan sehari-hari. Kalau bapaknya orang Inggris, yang ngomongnya Inggris. Nggak ada orang Termayu, yang ngomongnya Termayu. Sampai logatnya pun itu membentuk. Bagian nganggo bahasa Indonesia tetap aja tidak bisa. Wong cikunku. Bagian ngomong Arab, anak talak. Wong juga anak talakku. Gua badan dulu, anak talak. Nah, jadi kan, ya memang di Inggris juga, di Scotland, di London, di Sipul juga lahasanya berbeda-beda. Yang tidak main pada Tinompok sejen, Segeran sejen, Canggang sejen, Karangapal sejen, Tekang Lea sejen. Iya. Amit-amit aja be duwe maca wong jambe wakil lewane. Umur pira nang selawe lewa. Idi, lewa. Ya ini aja apa ya, bidang turunan aja apa. Wakil lewane, maka wong susukan jahat kabeh kan. Ayu jahat, sugi jahat. Nah itu style bahasa itu tidak bisa dinafikan. Dan itu adalah alat komunikasi pada komunitas mereka sendiri juga punya arti. Dan ada penyedap kata. Begini, ini bahasa Indonesia saja. Bahasa Indramayu. Jah, itu pelembut kata. Nang, menia ganang. Lembut kalau adegannya tuh. Surga dodok ke ganang. Jaku, mesti bahasanya menurun. Surga ganang dodok ke ganang. Maka, surga nggak dodok. Kenceng, dodoka, kenceng, maka dodoga, artinya satu himbauan kalimat tiga ini punya arti yang sangat mendalam. Artinya satu panggilan, satu bujukan dengan kelembutan dan ketulusan hati. Enggak, dodoka ganang, banyak. Ya. Apa artinya enggak? Ya itu punya makna bayang-bayang bahasa yang luar biasa, yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa manapun. Coba. Gak itu saja. Ya, Managa, sejen maning. Managa. Iya. Mana sejen maning kan? Managa artinya ketika kita menghadap supaya dia pergi itu juga lebih lembut. Managa. Mana? Terus mana? Itu mana? Managa itu artinya satu ungkapan. Iya. Penghalusan kata. Dan itu tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Percayalah semua bahasa punya keistimewaan. Dan tidak ada bahasa yang sempurna. Lewat. Ya umur ya selawe lewat.
enak pun lewat. Cerewetnya enak lebih sedap lewat kok. Iya. Selawe kaya-kaya nih mah bokap. Ini babakan tai gak bisa tangi kan mah. Tai tangi. Sembelak tangi. Anak tangi ke sembelak nama. Bagian orang babakan naik kesinggung. Mungkin gak bisa juga pernah tai bisa tangi, sembelak bisa tangi itu. Inikah maksudnya itu tangiku. Iya tangi itu kan kan. Dia takkan kekon kan tanginya itu. Jadi itu setiap komunitas kecil itu juga punya ciri-ciri khusus. Sehingga ketika saya mencermati, saya bisa menebak orang ini dari Kuwait, ini dari Abu Dhabi, ini orang Saudi, ini orang Qatar, 21 negara, dan setiap negara saya bisa membedakan dari wilayah mana, saking hafalnya. Kenapa? 20 tahun kan gitu. Sampai ngimpi ke bahasa Arab gitu. Jadi jujur saking pinter ya, saking lawas ya barangnya. Nah daripada kan. Saking lawasnya, saking lanya kan kabarnya. Nah itu yang persoalan. Jadi kita kembali pada persoalan ini bahwa di sini mencontohkan bahwa buat istishhad biqouli ta'ala fi husn, ya kan bagus sekali. Waridul ilahi, anugerah Allah itu ketika masuk dalam hati sama dengan seorang raja menaklukkan suatu negeri. Dahulu itu menaklukkan ya. Masuk itu menaklukkan. Bukan masuk kayak masuk rumah. Tidak menaklukkan artinya. Conquest. Nah ini kalau saya mah melihatnya tidak terlalu bagus. Perumpamaan itu. Ya kan gitu. Kalau saya sekarang ya ibaratnya diukir atau ditata kembali sesuatu yang urak-urakan nih. Langsir rusak. Lampu gantung. Ya kan tembok kotor. Gambar pada patung pelewet tabe. Nah ini ibaratnya seorang interior decoration yang berkelas internasional. Kalau sekarang mah ya kan gitu. Artinya terjadi penataan kembali sehingga jiwa kita ini tertata kembali dalam keseimbangannya. Ya kan gitu. Nanti ujung-ujungnya mah tetap bahwa komposisi atau komposisi ya. Terus kalau kesebelasan itu apa namanya tuh? Posisinya back di sini kiper sini apa namanya tuh? Format ya, formasi lah. Nah formasi kita jiwa ini format itu atau komposisi juga boleh. Itu tetap secara manusia ada lupanya, ada marahnya, ada kecewanya, ada rindunya. Itu tetap ada dan tidak akan hilang. Tetapi terkendali pada persentase yang tepat, tidak berlebihan. Marah ada, tapi hanya 2% terkendali. Kalau sudah 40%, gawat ini nih. Back itu ya harus di situ. Begitu dia ikut nyerang, ya kebobolan bawangnya. Overdosis gitu. Nah, apalagi ya sob, kecewa. Boleh kecewa, tapi terkendali. Lihat motor, aduh, hilang motornya. Tepak man. 3 jam kemudian, ya udah, bokat tekan kono. Ya. Kepemilikan saya mungkin sampai di situ. Hak guna pakai saya saudara. Wis adem wis. Rabi ini mati. Dikubur ya wis. Nangis sedina. Ya iya. Aja mewek man yang kau nabung melakukan Rabi ini. Berbel menikali yang bawa. Kayak tijuk itu makan teater. Mewek baik. Ya itu sudah tidak wajar. Kan gitu. Makanya saya kira ujung-ujungnya keharmonisan juga ujung-ujungnya mah. Tidak mungkin akan hilang semuanya. Karena apa? Kalau itu hilang ya sudah kita bukan manusia lagi dong. Gimana sih kita paham baik? Ya kalau sudah hilang semua ya sudah kita bukan manusia lagi. Kita sudah jadi malaikat. Kalau sudah jadi malaikat, ya hitung-hitungannya si Jemani makin sih. Buku deburnya gak diganti. Ganti buku debur saja. Dan fungsinya sudah lain. Ya iya. Makanya jadi kebesaran kita ini adalah karena kita menghadapi lawan. Jadi kehebatannya adalah dalam bentuk perlawanannya. Itu saja persoalannya. Hari menang kalah mah urusan Gusti Allah. Sebenarnya dia ngelawan beli. Ngelawan ya us beres. Tapi kalah berapa apa sebenarnya ngelawan. Sebenarnya ngelawan. Terus kan bakal kalah. Pangapura kan beli. Pur maning. Lawan maning. Itu yang penting. Ya ujung-ujungnya padu asal anak denyut juga mending
Ajak kelanggar sama sekali ini. Masih ada pekan lumayan, masih ada perlawanan gitu. Ya, jadi ujung-ujungnya bahwa nantinya yang hebat nih, semakin kita besar maka perlawanan juga besar pula. Jangan diharap. Jangan dikira lulu anta sudah perasaan bakal wali ku beli digoda maning kah? Ya pada baik. Perasaan apa sih digoda maning? Musuh jangan maning. Ya, jadi Rasul ya musuh ke maning. Dan itu sengaja dipasang kalau orang ingin menjadi orang besar, maka settingan Allah tetap ketika Allah menghendaki Anda jadi orang besar, Allah akan bikin musuh yang besar di samping kamu. Jangan menghayal tidak punya musuh. Ya sudah, kalau tidak musuh jangan berharap apapun. Usep menangani rumah, Anda wong takon mbu beli weru. Wis. Pribadi pendapat Anda mengenai krisis mbu orang ngerti. Krisis moneter sih orang ngerti. Wis lah kamu jadi. Makanya justru karena itu, maka walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayatinal insi wal jinni. Abu Jahal itu diciptakan oleh Allah untuk mendampingi Kanjeng Nabi Muhammad supaya kita mengerti kebesaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Jahal yang enggak ada, kita enggak tahu. Beliau itu orang besar atau orang kecil, enggak tahu. Paham di sini sih. Jadi bakal tidak siap bertempur ya, jangan ngayal jadi orang besar, itu aja kok. Inna makanal waridul ladzi yaridu ala qulubi sa'ilina wa talibina qawiyan syadidan. Anugerah ilahi yang datang kepada hati orang-orang sa'irin dan talibin, orang-orang yang lagi pada belajar benar, yang menjalani kebenaran, itu datangnya sangat keras. Qawiyan syadidan. Makanya dalam aturannya gitu dipersiapkan diri kita akan menerima sesuatu yang sangat berat sekali. Inna sanulqi 'alaika qawlan saqila wa rattil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan saqila. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila نسه أن ينقصنا قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Ya, makanya qawiyan syadidan. Kenapa? Li'annahu ya'ti min hadrat ismihi ta'ala al-qahar. Karena datangnya itu adalah dari kehadiran Allah yang bernama al-qahar, maha memaksa. Liyudligha biqahriyatihi kullama wujida fi nafsi awil qalbi minal aghyar. Untuk menghalau dengan sifat qaharnya Allah, biqahriyatihi, dengan sifat kepemaksaan Allah. Kullama wujida fi nafs, apa saja yang ada di dalam diri kita, dalam jiwa kita, awil qalbi, atau yang ada dalam hati kita, minal aghyar, dari hal-hal yang sifatnya materialisme, kebendaan selain Allah, segala macam urusan dunia yang masih ada di dalam hati, dalam jiwa kita, dihalau semuanya oleh Allah. Wa inna ma qulna min hadrat ismil qahar, semata-mata alasan kenapa kita katakan dari kehadiran Allah yang bernama Al-Qahar, li'anna al-haqqa ta'ala lahu hadaratun ba'dahu bi'adadi asma'ihi. Karena Allah Ta'ala itu mempunyai berbagai nama-nama. Asmu ta'ala al-Qahar yatajalla min hadrati qahriyatihi. Isim Allah Al-Qahar itu adalah tampil dari kehadiran qahriyah, dari kehadiran kepemaksaan yang maha memaksakan. Wasmu jamil yatajalla min hadrati jamalihi.
Dan isim Allah Jamil itu tampil dari kehadiran keindahannya. Wasmu Jalil yatajalla min hadrati jalalihi. Allah Maha Agung adalah tampil dari kehadiran keagungan Allah. Wasmu Rahim yatajalla min hadrati rahmatihi. Sifat Allah Rahim, Maha Sayang itu adalah tampil dari kehadiran rahmat Allah. Ismul Halim yatajalla min hadrati hilmihi, welas asih. Wasmul Karim yatajalla min hadrati karamihi. Allah yang Maha Pemurah adalah tampil dari kehadiran kedermawanannya. Wa hakadha seterusnya. Fa kullu ismin, setiap isim yakhruju tajallihi ala wifqi hadratihi. Setiap nama isim itu keluar tampilannya sesuai dengan kehadirannya. Setiap nama keluar tampilannya berdasarkan kehadirannya. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Apapun, sesuatu apapun yang ada di bumi ini tidak lain kecuali gudang-gudangnya ada di sisi kami. Indana khazainuhu. Law kana hadzal warid alladhi yaridu ala qulubi al-bidayati min hadratir rahim aw al-halim aw al-jamil, kalau anugerah Tuhan ini yang masuk ke dalam hati ahli bidayah, hati orang yang masih baru mulai belajar, yang pemula, min hadratir rahim, dari kehadiran Maha Penyayang, awil halim, atau dari kehadiran Maha Penyantun, awil jamil, atau dari kehadiran yang Maha Indah, ma amkana ayat fa'a bihikmatillahi ma sadamahu minal batil. Tentu tidak akan dapat anjud fa'a, bisa untuk ditolak, dihalau, bihikmatillahi, dengan hikmatullah, ma sadamahu minal batil, terhadap benturan kebatilan, berbenturan dengan kebatilan. Makanya al-waridul ilahi itu datangnya adalah dari kehadiran sifat qaharnya Allah, qahriyatuhu. Kalau kita mampu memaafkan semua kesalahan orang, kita diberi oleh Allah usus sing dawa, diparingi gede pangapurane, sehingga siapapun yang salah, kita sudah dengan kebesaran jiwa kita siap memaafkan. Itu datangnya bukan dari kehadiran qahriyat Allah, bukan dari sifat kepemaksaan Allah, tapi datangnya dari sifat rahimnya Allah. Paham betul enggak? Atau sifat afunya, sa'afun, innaka afun, ya, sifat afunya Allah. Itu maksudnya. Wa syabbaha syekhul batila, dan syekh di sini mengumpamakan kebatilan itu apa? Wa huwa kullu ma siwallah bihayawanin lahu dibab. Yang disebut dengan al-batil di sini didefinisikan semua apa saja selain Allah, bihayawanin lahu dibab, apa saja selain Allah berupa binatang yang punya otak. Fa idza duriba dimaghuhu wa tashattata mat. Ketika otaknya terbentur dan berserakan, dia akan mati. Kadzalikal batilu idza sadamal haqqu, ini juga kebatilan ketika bertabrakan, berbenturan dengan Allah, dengan kebenaran, ahlakahu wa tashattata dimaghuhu. Sadamal haqqu ahlakahu wa tashattata dimaghuhu. Dia akan binasa dan akalnya pun akan berhamburan. Fal waridul ilahi mahdu haqqin. Anugerah ilahi itu, al-waridul ilahi itu adalah benar-benar kebenaran murni. Fa idza sadamal batila damaghahu wa qatalahu. Ketika dia menumpuk kebatilan, maka kebatilan itu akan mati dan musnah. Walidzalika ata bil ayati allati nuzilat fi sya'nil Qur'ani ma'al kufri.
Oleh karena itulah maka ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan berkenaan dengan Al-Quran tadi, mal kufri yang berhubungan dengan orang kafir, fa innal kufra tashattata wa mahalla hina nuzil Al-Quran. Kekufuran itu akan berserakan dan akan menjadi kardil, akan sirna maksudnya hina nuzil Al-Quran, ketika diturunkan Al-Quran. Kadzalika as-siwa idza tajalla al-haqqu biqahriyatihi, idza tajalla al-haqqu biqahriyati nurihi tashattata wa mahalla. Demikian juga siwa selain Allah apa saja, ketika Allah tampil dengan qahriyahnya, dengan kepemaksaannya, dengan cahaya kepemaksaannya. Ini memang dalam bahasa Indonesia mesti dipaksakan juga. Dengan cahaya kepemaksaannya, dia akan sirna dan akan hilang. Iya. Cahaya kepemaksaannya. Wa kana Syekh Abdul Abbas radhiyallahu anhu katsiran ma yunshidu hadhihi al-abyat fi hadzal ma'na. Syekh Abdul Abbas radhiyallahu anhu ini seringkali yaitu bersenandung dengan bait-bait ini, silama yunshidu hadhihi al-abyati fi hadzal ma'na, dengan bait-bait di syair ini. Falau ayanat aynaka yawma tazalzalat ardun nufusi wa dukkatil ajbalu la ra'aita syamsal haqqi yas'a'u nuruhu inda tazalzuli war rijalu rijalu. Kalau ayanat aynaka, kalau kedua matamu mampu memandang dengan jelas, yauma tazalzalat, ketika terjadi guncangan, ketika berguncang opo ardun nufusi, bumi nafsu, wadukkatil ajbalu, dan gunung-gunung meledak, la ra'aita syamsal haqqi yasta'u nuruhu, pasti engkau lihat matahari kebenaran cemerlang cahayanya, inda tazalzuli, ketika terjadi gempa, warijalu rijalu, lelaki lelaki. Wal ardu adalah ardun nufus, wal jibal jibalul aqli, bumi adalah ibaratnya nafsu, dan gunung ibaratnya adalah akal ini.